kejadian, gue nggak ikut-ikut, gue nggak ikut-ikut. Ada yang nggak model begitu? Ini kejadian, saudara. Iblis mengatakan, ini bari minkum. Ana melepaskan diri daripada kalian semua. Ana nggak terlibat. Enggak, ana nggak berani. Kenapa? Ini aro malah tarawna. Jadi kan orang kafir Quraisy lihat ini pasukan berwujud manusia ini, padahal ada apa? Apa jawaban iblis di sini? Ini aro, aku melihat malah tarawna, yang kalian tidak lihat. Ada apa gerangan, saudara? Ternyata pasukan iblis tadi yang memang lagi memperkuat dari pasukan orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat malaikat turun untuk memperkuat pasukan Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan ini ara malah tarawna. Ente nggak ngelihat malaikat turun, ana ngelihat malaikat turun. Nyari penyakit perang lawan malaikat. Bubar itu iblis memasukkannya, saudara. Orang kafir kan nggak ngelihat malaikat, iblis ngelihat nggak? Ngelihat. Makanya tadinya tuh iblis banget, begitu lihat malaikat turun, nggak bakal menang, mendingan kita bubar dah. Bubar itu iblis, ya kawan. Al-Quran yang menceritakan, saudara. Bubar itu iblis. Ini ara malah tarawna. Aku melihat yang kalian nggak lihat. Aku lihat tuh malaikat pada turun memperkuat pasukan Nabi, saudara. Nah, kenapa Allah turunkan para malaikatnya? Karena Allah Maha tahu iblis lagi memperkuat pasukan musuh, saudara. Iblis ini ada di barisan pasukan musuh, bahkan bawa bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi dan para sahabatnya, saudara. Maka itu Allah perkuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ayyadan nabiyya wa ashaba. Allah perkuat nabinya dan para sahabatnya bijunudillahi subhanahu wa ta'ala, dengan tentara Allah, yaitu berupa malaikat, saudara. Nah, akhirnya yang menarik di sini apa kata iblis, saudara? Inni akhafullah. Aku ini takut kepada Allah. Iblis ngaku takut kepada Allah. Saudara, ini menarik. Iblis ngaku mereka takut kepada Allah. Enggak, mereka enggak berani. Bahkan mereka mengakui wallahu syadidul iqab. Allah itu maha pedih siksanya. Nah, di sini yang ingin kita garis bawahi, saudara, kalau kita mempelajari konteks keimanan dalam Islam, maka ada 3 rukun agama yang harus kita pegang kuat dan tidak boleh kita pisah. Nah, ada 3 rukun agama. Apa itu rukun agama? Yang pertama iman. Rukun agama yang kedua Islam. Rukun agama yang ketiga ihsan. 3 ini nggak boleh dipisah. Iman tanpa Islam, saudara, nggak sempurna. Islam tanpa iman nggak diterima. Islam dan iman tidak membuahkan ihsan juga sia-sia, saudara. Jadi dengan kekuatan iman mestinya orang didorong melaksanakan Islam. Dengan penegakan Islam maka akan melahirkan ihsan yang baik, saudara. Jadi iman itu, saudara, kalau kita bicara iman, itu kita berarti bicara tauhid, bicara akidah, itu penguatan keyakinan. Nah, kalau iman kuat, otomatis Islam tegak. Apa itu Islam? Nah, kita melaksanakan syariat, kita menegakkan sholat, kita puasa Ramadan, kita membayar zakat, itu Islam, ya kawan. Jadi kalau iman kuat, Islam tegak, saudara. Nah, Islam nggak bakal tegak tanpa iman yang kuat. Tapi jangan lupa ada timbal balik, iman juga nggak bakal kuat kalau Islam nggak tegak. Dengan iman kita didorong menegakkan Islam, dengan tegaknya Islam kita diperkuat imannya. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi nggak bisa berdiri sendiri, iman berdiri sendiri, Islam berdiri sendiri, enggak. Makanya disebut rukun. Rukun agama itu, agama yang hanif di sisi Allah adalah iman, Islam, ihsan. Hilang satu, nggak ada agama, saudara. Jadi yang disebut agama itu harus ada iman, harus ada Islam, harus ada ihsan. Satu saja hilang, gugur kita punya agama. Hati-hati, saudara. Nah, jadi kalau orang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia beriman dengan rukun iman yang 6, saudara.
Tapi dia menolak kewajiban sholat, dia menolak kewajiban puasa. Saya tanya, kafir tidak? Kafir kalau dia tolak, saudara. Kalau dia nggak sholat, dia dosa. Tapi kalau dia menolak kewajiban sholat, kafir. Jadi nggak ada artinya tuh dia teriak, dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Dia teriak, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Tapi begitu ditanya soal sholat, dia bilang sholat nggak perlu, sholat nggak wajib. Dia tolak kewajiban sholat, nggak ada artinya dia punya iman, ya ikhwan. Nah, jadi nggak ada, dia belum beragama Islam itu, ya ikhwan. Dia belum beragama. Walaupun dia sudah menyatakan amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya. Walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dia wajib menerima rukun iman dan dia juga wajib menerima rukun Islam. Nggak ada terima rukun iman doang terus disebut beragama. Enggak. Disebut beragama itu beragama Islam kalau dia menerima rukun iman dan menerima rukun Islam, sekaligus juga menerima rukun ihsan, saudara. Makanya kalau iman kuat, syariat tegak. Kalau syariat tegak, akhlaknya juga akan baik, ya ikhwan. Jadi akhlak itu cerminan. Jadi kalau ada orang-orang yang teriak, yang penting kan kita ada orang nih nggak sholat, ditegur, dia bilang ya kan yang penting akhlak bagus. Dari mana akhlak bagus nggak sholat? Zaman sekarang begitu modelnya. Ada perempuan nggak pakai jilbab, saudara dinasehatin pakai jilbab dong. Jawabnya anak yang penting kan hati kita jilbabin. Hati dijilbabin bagaimana maksudnya? Yang penting kan hati kita bagus, hati kita indah, kita pakai jilbab. Pakai jilbab tuh wajib. Saudara, dari mana hati itu indah kalau syariat nggak dijalankan? Nggak ada ceritanya, saudara. Orang nggak sholat terus bicara akhlaknya baik. Orang nggak sholat ya akhlaknya jelek. Kira-kira jelas tidak? Makanya jangan dipisahkan antara iman, Islam dan ihsan. Kalau kita menyatakan iman kita kuat, kita melaksanakan syariat Islam juga kita laksanakan dengan baik, saudara. Tapi adab kita nggak ada, akhlak kita nggak ada. Berarti bohong iman kita kuat. Berarti bohong kalau Islam kita tegak. Karena kalau iman kuat, Islam tegak, niscaya akhlaknya pasti akan baik, ya ikhwan. Jadi 3 ini jangan dipisah. Itu cuman dalam pembelajaran aja, saudara. Kalau dalam pembelajaran apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan kita pisah. Tapi dalam pengamalan iman, Islam, ihsan menjadi satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Satu Anda buang bisa rusak yang lainnya, ya ikhwan. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kita introspeksi diri. Kalau kita merasa iman kita kuat, alhamdulillah. Kita periksa sholat, puasa, syariat semua jalan, alhamdulillah. Begitu kita periksa adab, kita nggak punya adab, akhlak kurang. Berarti ada nggak beres nih. Jangan-jangan imannya belum kuat, atau jangan-jangan sholatnya belum beres, saudara. Jadi kita periksa aja. Kita periksa akhlak saya bagaimana. Oh, saya agak kurang akhlak nih. Ini masih suka riya, ujub, takabur. Oh, ini berarti ada yang belum beres nih. Mungkin imannya yang belum mantap, bisa juga syariat Islamnya yang belum sempurna. Introspeksi diri aja. Nah, kalau begitu perkuat iman, perbaiki syariat. Karena kalau iman kuat, syariat tegak, akhlaknya mesti baik, ya ikhwan. Kalau akhlak kita nggak baik, pasti ada nggak beres dalam diri kita. Kira-kira sampai di sini jelas ya. Jadi akhlak itu buahnya, simarnya, atau cerminan, saudara. Jadi kalau kita mau lihat diri kita tuh akhlak baik apa nggak baik, ya periksa imannya, periksa syariatnya, maka niscaya akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti ada yang nggak beres sama dia punya iman atau sama dia punya Islamnya. Mudah-mudahan kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang memiliki iman yang kuat, yang menegakkan syariat dan memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ya ikhwan. Sekarang kita bicara iman, Islam, ihsan. Kalau kita teliti dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sejarah iblis, saudara, iblis punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dia jawab Allah. Bahkan tadi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Iblis deklarasi takut kepada Allah.
saudara. Dan iblis nggak pernah mempersekutukan Allah. Mana ada iblis menyembah berhala? Justru berhala diciptakan sama iblis untuk menyesatkan umat manusia, saudara. Jadi iblis ini, saudara, kalau bicara batas iman, dia punya iman kepada Allah, bukan tidak, saudara. Tapi begitu bicara batas